Bapak-bapak, saudara-saudaraku, para tamu Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini, sampai hari ini, kita senantiasa disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Sehingga kita terpanggil di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila telah diseru untuk mendirikan salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', bergegaslah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita dipanggil oleh Allah dengan seruan ya ayyuha, maka panggilan tersebut merupakan panggilan yang benar-benar Allah tekankan adanya sebuah hal yang penting yang perlu Allah sampaikan kepada kita. Karena ada dua penegasan ketika Allah panggil ya. Allah yakinkan dengan ayyuha. Maka ketika itu Allah akan sampaikan satu hal yang penting. Untuk siapa hal penting tersebut Allah sampaikan? Ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Maka ketika kita dipanggil oleh Allah dalam surah ini, khususnya ayat yang ke-9 ini, maka berarti Allah masih mengakui kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam Al-Quran, setiap kalimat iman, maka ada pesan penting tersendiri yang membuktikan kalimat selanjutnya adalah bentuk bagaimana iman seseorang tersebut. Maka bagaimana bentuk pembuktian iman? Allah panggillah di lanjutan ayat tersebut, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Apabila orang beriman itu dia disuruh untuk mendirikan salat di hari Jumat, maka disinilah dapat kita lihat beberapa status orang-orang yang beriman. Maka ketika dipanggil dengan panggilan alladzina amanu tadi, maka dimaksudkan oleh ulama tafsir yang dipanggil adalah orang-orang yang dekat, orang-orang yang menengah, bahkan orang-orang yang jauh. Apa maknanya? Orang-orang yang dia telah dekat dengan Allah dipanggil dengan panggilan alladzina amanu. Orang-orang yang imannya menengah juga dipanggil dengan alladzina amanu. Orang-orang yang imannya mungkin sudah jauh juga Allah panggil dengan alladzina amanu. Maka bagaimana pembuktian iman tersebut? Maka dilihatlah bagaimana ia mendatangi panggilan Allah khususnya di hari Jumat ini. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bagi orang-orang yang imannya memang sudah sangat dekat dengan Allah, jauh sebelum masuknya waktu sholat Jumat dia telah hadir i'tikaf di dalam masjid. Diisinya waktunya dengan berzikir, tilawah, dan senantiasa bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pertanda orang-orang yang sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin ada imannya dalam level menengah. Ketika waktu Jumat sudah dekat, barulah dia hadir ke rumah Allah. Karena bentuk panggilan Allah tersebutlah dia datangi. Namun ternyata ada pula di antara orang-orang imannya yang sudah jauh. Bahkan mungkin khatib telah naik ke atas mimbar. Bahkan mungkin khutbah yang khatib sampaikan sudah selesai. Dia mungkin hanya sekedar hadir untuk salat Jumat 2 rakaat saja. Maka inilah yang Allah siratkan kepada kita ketika dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu.
Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka bentuk kita beriman kepada Allah, bentuk kita bertakwa kepada Allah, benar-benar kita datangi panggilan itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan? Fas'au ila dzikrillah, kata Allah. Bergegaslah mengingat Allah. Wadharul bai', dan tinggalkanlah segala macam jual beli. Karena pada hakikatnya kita hidup sehari-hari kita berjual beli. Mungkin ada kita yang berstatus sebagai pedagang, ada kita berstatus sebagai bisnismen, ada mungkin kita berstatus sebagai karyawan, staf, dan pegawai dan lain sebagainya. Maka pada hakikatnya kita adalah berjual beli. Kita jual jasa kita jual barang kita, maka kita dapat mendapatkan hak kita, maka itu disebut dengan jual beli. Maka Allah perintahkan ketika sudah datang panggilan Allah di hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, mungkin menjadi pertanyaan kita, kenapa dalam sepekan, khususnya di hari Jumat, kita senantiasa Allah wajibkan hadir ke rumah Allah. Allah senantiasa memanggil kita khusus di hari Jumat, bagi yang laki-laki diwajibkan. Maka menjadi jawaban tersendiri bagi kita. Ketika di awal khutbah, khatib senantiasa berpesan kepada kita, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maka pesan utama dari khutbah Jumat adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin hari demi hari yang kita lalui, bahkan waktu demi waktu yang telah kita lewati, bahkan mungkin ada di antara kita takwa kita sudah mulai melemah. Maka Allah kembali ingatkan, kembali segarkan kita sekali dalam sepekan, dihadirkan kita melalui salat Jumat ini, agar kita kembali hadirkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah Jumat yang singkat ini, kita akan sampaikan satu hal penting yang menjadi solusi dari segala problem, permasalahan dalam hidup kita. Apa sebenarnya solusi dari segala macam permasalahan itu? Sebenarnya Allah telah berikan jawaban. Di dalam Al-Quran yang telah khatib bacakan tadi, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allah sampaikan kepada kita, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dari segala bentuk permasalahannya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apapun profesi kita, bagaimanapun jabatan kita, dan bagaimana status kita di masyarakat, semua kita tak terlepas dari masalah. Ada mungkin kita yang punya masalah di dalam keluarga kita. Ada mungkin di antara kita yang mempunyai masalah di tempat kerja kita. Ada mungkin kita yang punya masalah dengan rekan-rekan kita. Maka semua kita tak pernah luput dari masalah demi masalah. Tetapi ingatlah ketika Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Cara untuk melalui segala permasalahan itu, kata Allah, laluilah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita punya masalah di dalam keluarga, selesaikanlah dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya? Ketika dalam keluarga dihadirkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah tujuan dari keluarga tersebut akan didapatkan. Karena seringkali kita sampaikan kepada mempelai yang baru menikah, kita seringkali berdoa semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Namun mungkin di antara kita yang sudah puluhan tahun bahkan berkeluarga, kita tak pernah mendapatkan yang pertama, yaitu sakinah tersebut. Apa itu sakinah? Ketenangan di dalam keluarga. Maka seringkali kita lihat mungkin di antara bapak-bapak, di antara para lelaki, ketika dia sampai di rumahnya itu bagaikan dia di dalam neraka, tak ada kenyamanan tersendiri di dalam rumahnya. Sehingga baru saja sampai di rumah dia pergi lagi.
dia cari kehidupan lagi di luar, sehingga anak istrinya di rumah terlantar. Walaupun dia berikan materi, tapi yang diinginkan oleh anak istri di rumah bukanlah materi, tetapi kasih sayang dari seorang kepala keluarga. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana sakinah itu akan Allah berikan? Maka Allah akan berikan sakinah tersebut dari bentuk hasil takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga segala macam apapun masalah kita, problem kehidupan kita, selesaikanlah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sampaikan di ayat selanjutnya, ketika Allah berfirman, wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika dia telah bertakwa kepada Allah, Allah sediakan dia segala macam solusi dari segala permasalahannya. Maka Allah telah siapkan pula rezeki dari jalur, dari arah yang tak diduga-duga. Mungkin saat ini kita merasa rezeki yang kita peroleh pas-pasan saja. Tapi bersyukurlah kalau di antara kita mempunyai rezeki yang pas-pasan, tapi Allah berkahi, daripada rezeki yang banyak, materi Allah berikan berlimpah, tapi tak pernah ada keberkahan di dalam materi kita tersebut. Maka seringkali kita lihat orang-orang yang telah Allah titipkan kelebihan harta kepadanya, tapi tak pernah ada kepuasan di dalam diri tersebut. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tidak Allah berikan sakinah dalam bentuk berkah harta yang Allah berikan kepada kita. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka sebenarnya ketika kita hidup, Allah juga telah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah, kata Allah. Dengan cara apa minta tolong tersebut? Bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Bahkan di setiap rakaat salat kita senantiasa mempraktekkan apa yang telah Allah perintahkan. Ista'inu, kata Allah. Maka kita jawab di dalam bacaan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau pula kami minta tolong. Maka ketika kita sudah sampaikan, kita telah menyatakan diri kita benar-benar meminta tolong kepada Allah. Maka kalau kita memang ingin dekat dengan Allah, maka perlihatkanlah dekat kita melalui takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, seringkali mungkin di antara kita menginginkan rezeki, tapi kita jauh dari yang maha pemberi rezeki. Seringkali mungkin kita ingin mempunyai ilmu, tetapi kita seringkali jauh dari maha memiliki ilmu tersebut. Maka kalau kita ingin mempunyai rezeki, maka dekatilah yang memiliki rezeki tersebut. Maka bagaimana mungkin kita mendapatkan rezeki kalau kita menjauh dari sang maha pemberi rezeki tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kita pesankan melalui khutbah Jumat, maka kita dihadirkan kembali untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Sehingga kalau kita lihat di antara para sahabat, kita ambilkan contoh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau ketika bertakwa kepada Allah, maka Allah perlihatkan kekuasaan Allah ketika itu, berlipat ganda kekayaannya. Bahkan kalau kita kalkulasikan dengan angka kita hari ini, ketika beliau menyatakan beriman, bertakwa kepada Allah, kekayaannya meningkat 72.000 triliun rupiah. Maka inilah bentuk bahwasanya Allah sampaikan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa melalui pintu yang tak disangka-sangka. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka melalui khutbah Jumat di hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam, rajanya para hari. Di antara keistimewaan hari ini bagi kita adalah perbanyak doa-doa kita kepada Allah. Perbanyaklah istighfar kita kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Bahkan para sahabat sallallahu alaihi wasallam, beliau seolah-olah tak mau meninggalkan masjid setelah salat Jumat karena ingin menghabiskan waktu di hari Jumat sampai tenggelam matahari.
hanya sekedar ingin berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang datang hari ini di rumah Allah ini, datang mungkin banyak dosa-dosa yang kita tampakkan di hadapan Allah. Bahkan mungkin kalau dosa kita itu berbau, maka mungkin orang di sekitar kita tak mau mendekat dengan kita. Namun tetapi hari ini Allah masih menutupi aib-aib kita, sehingga dosa-dosa kita tak Allah tampakkan kepada saudara-saudara kita di sebelah kita. Namun Allah berikan kesempatan usia, Allah berikan kesempatan umur, agar dengan usia ini kita sadar bahwasanya kita akan kembali kepada Allah, kita akan menghadap kembali kepada Allah. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah juga telah memperlihatkan contoh kepada kita bahwasanya dahulu sahabat Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhar, yang nama sebelum Islamnya adalah Abdul Syams, beliau telah termasuk sahabat yang terakhir masuk Islam. Bahkan kalau dilihat rekam jejak beliau, Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanya bertemu dengan Rasulullah kurang lebih 3 tahun lamanya. Tapi dengan 3 tahun lamanya itu, Allah perlihatkan kepada seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ketika dia benar-benar bertakwa kepada Allah. Dahulu Abu Hurairah yang orang biasa, ketika dia telah beriman bertakwa kepada Allah, Allah perlihatkan pemahaman yang luar biasa, tingkat kehafalan yang luar biasa. Bahkan dengan 3 tahun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dapat meriwayatkan hadis 5.724 hadis. Maka kalau dibandingkan dengan kita yang hidup sudah bertahun-tahun, bahkan sudah puluhan tahun, dibandingkan dengan Abu Hurairah yang hanya bertemu 3 tahun saja dengan Rasulullah, dapat meriwayatkan hadis 5.724 hadis, maka ini memang terlalu jauh kita tertinggal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita melihat pelajaran dari Abu Hurairah, ketika kita benar-benar beriman bertakwa, Allah akan memperlihatkan kekuasaannya kepada kita, sehingga Allah telah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jamin segala bentuk permasalahannya Allah berikan solusi, dan segala macam persoalan materi kehidupan rezekinya Allah akan berikan bahkan dari pintu yang tak disangka-sangka. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan iman kita, kita pertahankan takwa kita, sehingga benar-benar Allah berikan apa yang kita butuhkan. Kita selesaikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, maka Allah akan berikan hak-hak kita selama kita hidup di bumi Allah ini.